sebelum kita masuk ke dalam materi inti, bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam membangun channel ini, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa di like serta nyalakan lonceng notifikasinya agar saya tetap semangat untuk berbagi informasi terkait akreditasi kepada smart people sekalian. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang audit internal di Puskesmas berdasarkan pedoman audit internal FKTP yang terbaru dari Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2020. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari audit. Jadi audit itu merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian internal manajemen di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, teman-teman perlu ketahui esensi terkait audit internal. Ada 10 esensi audit internal. Yang pertama itu proses interaktif. Jadi pada proses interaktif ini, audit merupakan proses interaksi antara tim audit internal dan audite. Terjadi komunikasi timbal balik antara tim audit internal dan audite. Jadi di sini ya ada interaksi yang aktif antara orang yang mengaudit dengan orang yang diaudit. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang sistematis. Ya, kegiatan sistematis di sini yaitu kegiatan yang direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien. Kegiatan audit haruslah direncanakan dengan baik dan dikoordinasikan dengan pihak yang akan diaudit. Audit internal bukanlah inspeksi yang bersifat mendadak ya. Jadi bukan sidak, tetapi terencana dan harus diketahui sejak awal oleh pihak yang akan diaudit. Pelaksanaan audit dipandu dengan rencana audit yang lengkap dengan tujuan, metode, dan perangkat audit yang telah disiapkan dengan baik oleh tim audit internal. Tim audit internal harus mengendalikan keseluruhan kegiatan audit agar sesuai dengan rencana audit dan didokumentasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, esensi yang ketiga yaitu dilakukan dengan asas manfaat. Audit internal dilaksanakan harus bermanfaat untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam penyediaan pelayanan di FKTP. Jadi bukan cuma sekadar formalitas saja. Yang keempat, dilakukan secara objektif. Dalam melaksanakan audit ya, tim audit internal melihat fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti nyata ya, bukan dibuat-buat, dan tidak boleh berdasarkan asumsi ataupun intuisi ya. Jadi auditor atau tim audit ya itu harus objektif ya. Jadi bukan berdasarkan asumsinya saja, akan tetapi bukti yang dia lihat, yang dia rasakan itu yang menjadi bahan untuk diaudit. Kemudian yang kelima yaitu berpijak pada fakta dan kebenaran. Fakta dan kebenaran diperoleh dari bukti-bukti yang nyata yang ada di tempat kerja ya. Kemudian yang keenam, melibatkan proses analisis, evaluasi, penilaian, dan pengujian ya. Di sini bukti-bukti audit dicocokkan dengan kriteria audit yang digunakan untuk menilai kesesuaian terhadap kriteria yang digunakan. Nanti kita akan memperlihatkan bagaimana formulir atau instrumen yang digunakan untuk mencocokkan antara fakta ya dan rencana yang telah dibuat ya, fakta dan kriteria audit yang telah dibuat ya. Oke, kemudian yang ketujuh, bermuara pada pengambilan keputusan. Jadi yang ketujuh ini itu harus berdasarkan bukti-bukti yang ada dan audit mengambil keputusan apakah fakta yang ada sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang digunakan untuk melakukan audit. Kemudian yang kedelapan, dilaksanakan berdasarkan standar atau kriteria tertentu.
Sebelum melakukan audit, harus ditetapkan dulu standar atau kriteria yang akan digunakan. Fakta atau bukti-bukti yang diperoleh di tempat kerja itu disandingkan dengan standar atau kriteria tersebut. Apakah ada kesenjangan atau tidak? Oke, kemudian lanjut yang ke-9. Esensi yang ke-9 itu merupakan kegiatan yang berulang. Jadi audit ini itu dilaksanakan secara terus-menerus dan terus berproses ya, memiliki siklus ya. Jadi audit internal bukan merupakan kegiatan sekali yang dilakukan, tetapi secara periodik dilakukan untuk menilai kemajuan dari suatu unit kerja. Kemudian yang ke-10 yaitu menghasilkan laporan. Jadi seluruh kegiatan itu didokumentasikan dan dilaporkan kepada kepala FKTP dan penanggung jawab mutu. Oke, lanjut. Tujuan dari audit internal yaitu bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi maupun standar yang telah ditetapkan, agar manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu terlaksananya pemantauan implementasi sistem manajemen mutu yang diterapkan di FKTP dengan persyaratan atau kriteria audit. Yang kedua, tersedianya data yang valid. Kemudian yang ketiga, teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Kemudian yang keempat, terukurnya kinerja individu maupun kinerja unit institusi. Oke, lanjut kita lihat apa saja sih kegiatan audit internal. Jadi pada proses pelaksanaan audit internal terdiri dari beberapa kegiatan. Untuk yang pertama, memastikan ya dilakukan dengan cara konfirmasi dan verifikasi ya. Kemudian yang kedua, kegiatan audit internal itu menilai ya, yaitu dengan dilakukan dengan kegiatan evaluasi dan pengukuran menyimpulkan temuan audit. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan ya. Jadi kegiatan audit internal itu memberikan saran atau masukan berdasarkan temuan audit. Kemudian bagaimana sih metode pelaksanaan audit? Ya, metode pelaksanaan audit itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu telaah dokumen ya. Yang pertama itu telaah dokumen. Telaah dokumen itu dilakukan baik untuk menelaah regulasi yang termasuk di situ kebijakan, SOP, pedoman atau panduan yang disusun oleh organisasi atau unit kerja, dan dokumen-dokumen yang berupa rekam kegiatan. Kemudian yang kedua, observasi ya. Jadi di sini metode yang kedua ini, tim audit internal dapat melakukan observasi atau pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan di tempat kerja ya. Jadi harus bukan cuma bibir yang berbicara, tapi penglihatan, pengamatan itu harus tetap berjalan ya. Kemudian yang ketiga yaitu meminta penjelasan audite atau orang yang diaudit. Jadi di sini tim audit internal dapat melakukan wawancara, meminta penjelasan atau klarifikasi pada audite tentang kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, meminta peragaan atau simulasi ya. Jadi tim audit internal juga bisa meminta orang yang diaudit itu untuk melakukan simulasi. Apakah benar apa yang diucapkan itu dilaksanakan setiap harinya atau hanya sekedar hafalan saja ya. Oleh karena itu perlu dilakukan juga simulasi ya. Jadi itu untuk memperagakan kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan oleh audite ya. Kemudian yang kelima, membandingkan kenyataan dengan standar atau kriteria. Jadi tim audit internal harus membandingkan kenyataan dengan standar atau kriteria audit yang sudah ditetapkan. Nah, standar atau kriteria yang sudah ditetapkan di instrumen audit itu harus dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Apakah betul-betul sama sesuai dengan standar yang ada atau berbeda? Itu bisa menjadi penilaian ya. Kemudian yang ke-6, meminta bukti atas suatu kegiatan transaksi. Jadi di sini tim audit juga bisa meminta bukti-bukti kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh audite ya. Kemudian yang ke-7 yaitu pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas atau peralatan. Jadi
di sini jika dalam lingkup audit termasuk pemeriksaan fasilitas, maka tim audit juga dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap fasilitas maupun peralatan yang ada. Kemudian yang ketujuh yaitu pemeriksaan silang atau cross check ya. Untuk meyakinkan kebenaran dari bukti yang ada, tim audit dapat melakukan verifikasi dengan pemeriksaan ulang. Jadi nggak masalah itu dilakukan berulang-ulang jika waktunya memadai atau memungkinkan. Kemudian yang kedelapan, mengakses catatan yang disimpan audit. Jadi di sini teman-teman di puskesmas itu memiliki catatan kegiatan harian, memiliki catatan register. Jadi semua harus kita periksa. Jadi tim audit internal itu harus diberi kewenangan untuk akses terhadap catatan-catatan yang disimpan tim audit internal terkait dengan kegiatan pelayanan dilakukan. Kemudian yang ke-9, mewawancarai audit ya. Jadi di sini harus ada proses interaksi antara tim audit dengan orang yang diaudit atau audit. Kemudian yang ke-11 itu menyampaikan angket survei ya. Jika diperlukan, tim audit internal dapat menyampaikan angket survei kepada pelanggan. Yang ke-12 yang terakhir yaitu menganalisis data. Jadi semua bukti-bukti yang diperoleh dianalisis oleh tim audit internal dengan mencocokkan dengan standar atau kriteria untuk menarik sebuah kesimpulan ya. Kemudian apa saja sih tupoksi dari tim audit internal ya? Tim audit internal itu mempunyai tugas yang pertama memahami prosedur, metode atau perangkat audit. Jadi tim audit internal harus memahami juga standar operasional prosedur atau SOP audit internal ya. Kemudian memahami metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan mampu menyusun serta memahami perangkat audit yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana audit dan instrumen audit ya. Contoh-contoh instrumennya nanti akan ditampilkan di akhir video ini. Kemudian yang ketiga, menginformasikan rencana audit kepada unit kerja yang akan diaudit. Jadi tadi sudah kita katakan bahwa audit ini bukan sidak ya, bukan sidak, akan tetapi memang sudah sistematis dan sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang akan diaudit. Kemudian audit ini dilakukan sesuai dengan jadwal ya, melakukan audit sesuai dengan jadwal. Kemudian yang kelima, mengukur tingkat kesesuaian antara fakta yang diperoleh dengan standar atau kriteria audit secara objektif. Kemudian yang keenam, menyepakati tindak lanjut dengan pihak yang akan diaudit ya. Jadi nanti ketika sudah dilaksanakan audit, disepakatilah tindak lanjut kepada pihak yang diaudit, kapan akan diperbaiki hasil temuan auditnya. Kemudian yang terakhir yaitu menyampaikan hasil audit internal kepada kepala FKTP. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka tim audit internal juga mempunyai fungsi melakukan audit internal ya. Kemudian apa saja sih syarat dan kompetensi yang harus dimiliki oleh tim audit? Untuk syaratnya itu ada 3. Yang pertama, tim audit merupakan seorang tenaga kesehatan dengan minimal pendidikan diploma 3. Kemudian yang kedua, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di FKTP ya. Intinya memiliki pengalaman kerja 2 tahun di FKTP. Kemudian yang ketiga, diutamakan pernah mengikuti workshop audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen ya. Bagi teman-teman yang ingin menjadi tim audit, silahkan penuhi ketiga syarat ini. Dan lebih utama lagi apabila teman-teman bisa mengikuti workshop terkait audit internal dan pertemuan tinjau manajemen di FKTP. Oke, lanjut. Jadi ada 13 poin kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang atau tim audit internal. Apa saja itu? Yang pertama, mengaplikasikan prosedur, metode, dan perangkat audit. Di sini, tim audit internal harus mampu untuk melakukan audit sesuai dengan prosedur, rencana, metode, dan perangkat audit yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan audit tepat waktu. Tim audit internal harus dapat mengelola waktu untuk melaksanakan audit internal tepat waktu sesuai dengan jadwal audit, baik pada saat memulai audit maupun saat mengakhiri audit. Kemudian yang ketiga, melaksanakan dan memfokuskan diri pada prioritas permasalahan ya, tidak bertele-tele
tidak muter-muter ya. Jadi itu harus memfokuskan pada prioritas permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat, mengumpulkan informasi melalui wawancara, mendengarkan dan menelusur dokumen. Yang kelima, melakukan verifikasi atas informasi yang dikumpulkan. Jadi tim audit internal harus mampu melakukan verifikasi dengan mencocokkan fakta dengan standar atau kriteria yang digunakan. Jika diperlukan dapat melakukan cross check. Kemudian yang ketujuh, menyimpulkan tingkat kesesuaian bukti-bukti objektif dengan kriteria yang digunakan. Yang kedelapan, melakukan penilaian terhadap potensi kerugian. Jadi di sini tim audit internal harus dapat memperkirakan potensi kerugian akibat ketidaksesuaian maupun adanya risiko dalam pelayanan. Yang kesembilan, memahami teknik sampling dan menentukan jumlah sampel ya. Di sini tim audit dalam pelaksanaan audit dapat melakukan uji petik atau sampling. Jadi tim audit internal harus paham tentang teknik penentuan dan pemilihan sampling. Yang ke-10, melakukan pencatatan aktivitas audit dalam dokumen kerja. Di sini tim audit internal harus mencatat semua kegiatan, bukti-bukti atau fakta yang ditemukan dalam keseluruhan proses audit. Yang ke-11, menyiapkan laporan audit sesuai dengan ketentuan. Ya, tim audit internal harus mampu menyusun laporan sesuai dengan format yang digunakan. Kemudian yang ke-12, melakukan komunikasi dengan baik. Di sini tim audit internal harus mampu berkomunikasi, terutama komunikasi verbal, untuk melakukan wawancara dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh audite atau orang yang diaudit. Ke-13, menjaga kerahasiaan informasi. Dalam melaksanakan tugas audit, tim audit internal harus mampu menjaga kerahasiaan atas seluruh hasil audit. Tim audit internal tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap publik atas apa yang dilakukan dan dilaporkan sebagai temuan. Ya, kemudian apa saja sih prinsip-prinsip dalam melaksanakan tugas sebagai tim audit internal? Yang pertama yaitu bekerja sesuai etika profesional. Ya. Tim audit dapat dipercaya, punya integritas, ya, jujur, ya, dapat menjaga kerahasiaan dan berpendirian adalah sangat penting dalam pelaksanaan audit. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu profesional. Kesungguhan dan ketepatan penilaian dalam audit, senantiasa memelihara profesionalisme sesuai dengan pentingnya tugas yang dilaksanakan dan kepercayaan diberikan. Kemudian yang ketiga, independen. Dasar untuk ketidakberpihakan dan konflik kepentingan, tim audit internal tidak terkait dengan kegiatan yang sedang diaudit dan bebas keberpihakan dan konflik kepentingan. Selama proses audit, tim audit internal menjaga pemikiran yang objektif untuk menjamin bahwa temuan audit dan kesimpulan hanya didasarkan pada bukti yang diaudit. Kemudian yang keempat, diplomatis, ya, bijaksana, ya, tim audit itu harus bijaksana dalam menghadapi orang lain. Yang kelima, suka memperhatikan, ya, tim audit internal secara aktif menyadari kegiatan dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keenam, tim audit internal harus cepat mengerti, jadi secara naluriah menyadari dan mampu memahami situasi yang ada. Kemudian yang ketujuh, luas dan mudah beradaptasi. Jadi tim audit itu selalu siap menyesuaikan diri untuk situasi yang berbeda. Kemudian yang kedelapan, tangguh, ya, yaitu tim audit internal harus teguh, fokus pada pencapaian tujuan. Kemudian yang kesembilan, tegas, ya, tim audit harus menghasilkan kesimpulan dengan tepat waktu berdasarkan alasan dan analisis logis. Yang ke-10, percaya diri. Jadi tim audit internal harus percaya diri, ya, bertindak dan berfungsi secara independen ketika berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang ke-11, pendekatan berdasarkan bukti, ya, menggunakan metode yang rasional untuk menyampaikan kesimpulan audit yang dapat dipercaya dan terjaga konsistensinya melalui proses audit yang sistematis. Kemudian yang ke-12, penyajian yang objektif, ya. Tim audit berkewajiban melaporkan temuan audit, kesimpulan audit, dan laporan audit secara benar dan akurat sesuai bukti yang diperoleh. Nah, ini teman-teman untuk tahap kegiatan audit internal, ya. Ada rencana program audit, ada pengumpulan data, ada analisa data, prioritas masalah dan RTL, kemudian terakhir adalah laporan audit dan tindak lanjut, ya. Teman-teman bisa melihat di sini
dalam rencana program audit itu yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama tujuan audit, yang kedua lingkup audit, yang ketiga objek audit, yang keempat alokasi waktu, yang kelima metode audit, yang keenam persiapan audit, yang ketujuh jadwal program audit 1 tahun. Kemudian setelah semua rencana ini sudah siap, selanjutnya kita melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai audite, kemudian observasi, meminta penjelasan kepada audite, meminta audite untuk melakukan simulasi, memeriksa dan menelaah dokumen dan sebagainya. Ya, setelah ini selesai, pengumpulan data ini selesai, kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu analisa data, prioritas masalah dan RTL. Jadi analisa data ini dilakukan dengan cara membandingkan fakta yang diperoleh pada waktu proses pengumpulan data dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Bila ditemukan kesenjangan antara fakta dengan kriteria audit, maka auditor bersama audite melakukan analisis lebih lanjut untuk mengenai penyebab timbulnya kesenjangan dan menyusun rencana tindak lanjut. Nah, setelah sudah menyepakati rencana tindak lanjutnya, itu kemudian ke tahap berikutnya, yaitu membuat laporan audit dan tindak lanjut. Jadi hasil audit internal harus dilaporkan kepada kepala FKTP dan kepada unit yang diaudit. Hasil audit juga dilaporkan pada saat pertemuan tinjauan manajemen. Tindak lanjut yang telah dilakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun perbaikan sistem manajemen dan pelayanan. Nah, untuk contoh rencana program audit ini ada di sini ya. Di sini ada pendahuluan, latar belakang, tujuan. Jadi dibuat dokumen seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah contohnya. Oke, ya, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan di-subscribe dulu. Jangan lupa di like ya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh jadwal audit internal. Nah, teman-teman bisa menggunakan jadwal atau formulir atau instrumen seperti ini ya. Jadwal audit internal tahun berapa. Di sini ada kolom unit kerja yang diaudit. Misalnya UKM ya. UKM itu bisa dilakukan secara bertahap. Auditnya bisa dilakukan secara bertahap sama dengan unit kerja yang lain. Ya, jadi di sini jika misalnya personilnya tidak memungkinkan, itu bisa melakukannya secara bertahap ya. Misalnya nih di bulan Januari yang diaudit itu KIA dulu, Februari gizi, kemudian Maret itu Kesling ya. Jadi tidak langsung semuanya ya. Itu untuk menghindari tidak menumpuknya pekerjaan untuk tim audit ya, agar bisa memaksimalkan waktu untuk benar-benar mencari fakta atau bukti-bukti sesuai dengan kriteria yang dibuat. Nah, di sini ada tim audit, tim 1, tim 2 ya. Jadi di sini ada 2 kan unit yang diaudit di sini contohnya ya. Ada 2, berarti kita buat 2 tim ya, 1 tim untuk mengaudit UKM dan 1 tim untuk mengaudit UKP, begitu seterusnya ya. Kemudian berikutnya contoh rencana kegiatan audit ya, atau audit plan. Jadi rincian kegiatan audit atau audit plan itu seperti ini, ada kolom unit. Kolom unit ini ya unit kerja yang ada di FKTP, contohnya KIA. Kemudian tujuannya apa, tujuan dari auditnya yaitu menilai proses perencanaan KIA. Jadi yang akan diaudit itu adalah perencanaan KIA ya. Kemudian menilai capaian kinerja KIA ya. Jadi di unit kerja KIA itu ada 2 tujuan auditnya, yaitu menilai proses perencanaannya dan menilai capaian kinerjanya. Nah, sasaran audit kegiatan atau proses yang diaudit. Nah, ini sasarannya, perencanaan program dengan cakupan program. Kemudian selanjutnya tim audit internal ya, di sini disebutkan siapa-siapa tim audit internal yang memeriksa perencanaan programnya, kemudian siapa yang memeriksa cakupannya. Nah, standar atau kriteria yang dijadikan acuan contohnya yaitu kita menjadikan acuan itu instrumen akreditasi perencanaan program, misalnya di bab 4 ya 1 2 3 ya. Kemudian indikator dan target program KIA K1, K4 dan seterusnya ya. Jadi ini dijadikan standar ya. Jadi nanti ini akan dibandingkan dengan
fakta yang ditemukan di lapangan. Ini yang menjadi acuannya kita ya. Kemudian metodenya apa sih yang digunakan? Apakah wawancara atau pemeriksaan dokumen perencanaan atau pemeriksaan rekam kegiatan login perencanaan ya. Jadi biasanya di tiap unit itu ya ada rapat-rapat terbatas khusus untuk rapat unit. Kita lihat atau menelusuri semua dokumen-dokumen pertemuannya, apakah pernah membahas tentang perencanaan atau tidak gitu. Kemudian untuk menilai capaiannya juga kita lihat untuk metodenya yaitu memeriksa laporan bulanan KIA. Nah, instrumen audit ya, apa sih instrumen audit yang digunakan? Yaitu checklist dan panduan wawancara. Nanti akan ada di akhir video ya. Jadi jangan di-skip teman-teman ya agar kalian tidak ketinggalan informasi. Kemudian di sini ada checklist, indikator dan target kinerja ya. Teman-teman harus menyiapkan semua sebelum turun melaksanakan audit. Kemudian tanggal dan waktu audit, kapan akan dilaksanakan audit ya. Apakah dilaksanakan selama 3 hari atau 1 hari, tergantung dari banyaknya yang akan diaudit ya. Kemudian tanggal dan waktu audit ya, yang kedua. Jadi ini tanggal yang pertama, ini yang kedua ya. Jadi ini dilaksanakan 2 kali ya, minimal 2 kali dalam setahun ya. Di sini dilaksanakan pada bulan Juni audit yang pertama, audit yang kedua dilaksanakan pada bulan Desember ya, sama seperti ini ya, 10 sampai 12 Juli. Jadi ini juga bisa 1 orang, kalau misalnya personilnya kurang bisa 1 orang ya, dengan jadwal yang bisa diatur seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk contoh formulir temuan audit dan rencana tindak lanjut. Di sini ada beberapa formulir yang bisa digunakan. Namun yang lebih menurut saya pribadi yang lebih efektif, yang lebih simple itu menggunakan formulir seperti ini ya. Jadi di sini ada kolom proses ya. Di sini perencanaan program KIA, unit UKM KIA. Kriteria audit, standar akreditas perencanaan dan pencapaian kinerja ya. Jadi di sini dibuat bisa langsung 2 ya, bisa 1 ya. Tadi kan di unit KIA-nya ada 2 ya. Itu yang di audit itu tentang tentang perencanaan dan tentang pencapaian kinerja. Kemudian bagian pertama di sini ya, barisnya bagian pertama ada uraian ketidaksesuaian ya, apa-apa bukti-bukti objektifnya, kemudian metode auditnya. Jadi uraian ketidaksesuaiannya itu diisi seperti ini ya. Misalnya ditemukan di situ perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari sasaran dan lintas sektor. Kemudian yang kedua, capaian kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan ya. Kemudian apa sih bukti-bukti objektifnya ya yang mendukung narasi kita ya. Kita harus menjelaskannya di sini. Jelaskan bukti-buktinya. Misalnya ya di sini perencanaan tidak ditemukan ya, tidak ditemukan misalnya bukti pertemuan dari antara unit UKM KIA dengan misalnya lintas sektor ya. Nah, itu ditulis di sini, teman-teman. Kemudian metode auditnya itu wawancara ya, sesuai dengan metode audit yang direncanakan. Kemudian periksa dokumen atau rekaman implementasi yang contohnya daun ya, dokumentasi di setiap kegiatan ya. Kemudian untuk bagian kedua, rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian. Analisis akar permasalahan, bagaimana mengapa hal ini bisa terjadi ya. Kemudian lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya ya. Ini di sini bisa dibuat kolomnya agak besar ya. Kemudian tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian ya. Oke, di sini bisa diisi dengan hal-hal yang seperti itu, seperti analisis, tindakan koreksi dan perbaikan ya. Kemudian sebutkan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan akar masalah dan jelaskan kapan akan diselesaikan ya. Di sini dibuat ya seperti itu. Kemudian tindakan pencegahan untuk masalah yang berpotensi terjadi. Bagaimana sih tindakan pencegahannya, ditulis di sini. Kemudian jelaskan pula upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk masalah yang berpotensi terjadi ya. Semua harus diisi di sini. Kemudian di sini unit kerja ya, tim audit ya. Unit kerjanya ya
apa ya, KIA misalnya, tim audit internalnya siapa, tanggal berapa ya. Kemudian yang bagian ketiga verifikasi tim audit internal tentang rencana kegiatan. Lanjut, di sini untuk contoh instrumen audit standar akreditasi ya, itu menggunakan form seperti ini ya. Jadi yang pertama ditulis nama unit yang akan diaudit, misalnya ini ya. Kemudian tim audit internalnya siapa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan, kemudian instrumen auditnya ya. Di sini ada beberapa kolom, ada nomor, kriteria audit ya. Kriteria auditnya itu menggunakan kriteria audit apa? Apakah menggunakan standar akreditasi atau menggunakan regulasi ya. Jadi itu yang akan nanti menjadi pembanding dari fakta yang ditemukan di lapangan. Kemudian di sini ada kolom daftar pertanyaan. Dibuatlah daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan standar ini ya, yang dijadikan kriteria. Di sini contohnya standar akreditasi. Nah, di sini contohnya ada 3 ya. Apakah jenis-jenis pelayanan tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan? Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi? Apakah pelaksanaan interpretasi dilakukan? Oke, itu daftar pertanyaannya. Kemudian observasi atau pengamatan. Ya, setelah ditanya ya, diobservasi lagi ya. Sambil ditanya kita observasi di ruangan tersebut ya, apakah memang sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang tersedia ya, sesuai dengan standar atau tidak. Jadi kita melakukan pengamatan di lingkungan sekitar tempat yang kita audit. Kemudian yang kedua, di sini ada telusur dokumen. Telusur dokumennya itu apa-apa yang kita temukan di sana ya, telusur dokumennya. Kemudian ada fakta lapangan ya, fakta lapangan ya, apa-apa saja yang menjadi fakta yang ada di lapangan ya. Kemudian temuan auditnya apa ya, di sini disimpulkan temuan auditnya. Kemudian di sini ada rekomendasi audit ya, di sini ada rekomendasi audit. Baik teman-teman, lanjut contoh instrumen audit SOP. Misalnya kita ingin mengaudit SOP-nya ya, kita menggunakan formulir seperti ini. Jadi nomor, kegiatan ya, kegiatan apa yang ingin kita audit. Misalnya kegiatan yang ada di misalnya unit laboratorium tadi ya. Di sini terisi semua jenis-jenis kegiatannya berdasarkan SOP yang ada. Kemudian di sini ada pilihannya ya atau tidak, apakah dilaksanakan atau tidak. Nah, di sini ada totalnya ya, jumlah ya dibagi dengan jumlah ya atau tidak kali 100. Nah, di sini didapatkan compliance rate-nya ya. Kemudian tidak berlaku. Oke. Jadi di sini misalnya di sini kan ada 3 kolom ya, ya, tidak, dan tidak berlaku. Jika salah satu kegiatannya memang tidak dilaksanakan, tidak berlaku, maka yang di checklist yang tidak berlaku. Oke teman-teman, kita lanjut. Kemudian ada contoh instrumen audit UKM. Ya, di sini contoh instrumen audit UKM, nah seperti UKM, KIA, ya, contohnya. Sini ada beberapa kolom, yaitu nomor, kriteria audit, daftar pertanyaan, observasi, dokumen rekam atau kegiatan, fakta lapangan, temuan audit, dan rekomendasi audit. Nah, ini daftar pertanyaannya, observasinya, ya seperti itu. Kemudian dokumen atau rekam kegiatan, di sini bisa ditulis lihat rekam hasil evaluasi kinerja, ya. Kemudian fakta lapangannya apa, ya, temuan auditnya apa. Oke, ini sama saja dengan yang tadi ya, yang di laboratorium tadi, yang contoh instrumen yang tadi. Cuman di sini ada dokumen atau rekam kegiatan. Di situ tadi ada telusur dokumen ya. Nah, oke, di sini di observasi ya. Observasi itu teman-teman melihat tentang apa-apa yang perlu diobservasi ya, apa-apa yang perlu diobservasi terkait ini. Oke, setelah ditemukan ini dan ini, itu ditulislah fakta lapangannya yang sesuai dengan temuan. Misalnya fakta lapangannya itu misalnya cakupan kasusnya sekian persen ya, sekian persen ya, ditulis fakta lapangannya ini. Cakupan keempatnya sekian persen ya.
Kemudian temuan auditnya apa? Ya, temuan auditnya ya kesimpulan dari sini. Jadi temuan auditnya bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, itu ternyata K1 dan K4 itu tidak sesuai dengan standar capaian, ya, standar atau indikator, ya. Kemudian rekomendasi auditnya seperti apa? Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini ada contoh instrumen audit UGD, ya. Di sini tidak ada lagi fakta untuk apa? Tidak ada lagi untuk observasi dan telusur dokumennya. Di sini langsung fakta lapangan dan temuan audit. Nah, di sini kita ada pertanyaan, ya. Di daftar pertanyaannya di sini ada berapa. Ini hanya contoh ya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan audit itu membuat daftar pertanyaan sendiri berdasarkan kriteria audit, ya. Berdasarkan kriteria audit. Nah, misalnya di sini apakah ada, ya, prosedur triase? Fakta lapangannya jika memang ada, ya, ditulis ada, ya. Ada prosedur triase, ya, berupa ini, ya. Kemudian temuan auditnya, ya, kita tulis sesuai dengan yang ada di sini, ya. Berdasarkan fakta lapangan, kami menemukan bahwa prosedur sesuai dengan pelaksanaan triase gawat darurat sesuai dengan kriteria audit. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian rekomendasinya seperti apa? Kalau misalnya tidak sesuai, ya kita katakan di sini bahwa fakta lapangan tidak sesuai dengan kriteria audit, ya. Oke, lanjut. Kemudian ini contoh instrumen untuk audit sasaran keselamatan pasien atau SKP, ya. Daftar pertanyaan, fakta lapangan, temuan audit, ya. Jadi contohnya seperti ini. Kita ulangi lagi. Kriteria auditnya yaitu capaian sasaran keselamatan pasien, yaitu kepatuhan mencuci tangan. Daftar pertanyaannya ada 3, misalnya bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat, ya. Fakta lapangannya, ya, beberapa petugas tidak melakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan langkah-langkah cuci tangan, ya. Temuan auditnya yaitu berdasarkan fakta lapangan disimpulkan bahwa, ya, fakta lapangan tidak sesuai dengan kriteria audit. Kemudian diberikanlah rekomendasi audit. Oke, lanjut. Kemudian ini ada contoh form pemantauan audit internal, ya. Jadi form pemantauan tindak lanjut audit internal. Jadi status tindak lanjut per tanggal, ya. Jadi kapan tanggal yang telah disepakati oleh audite. Di sini ada nomor uraian ketidaksesuaian. Jadi ditulis di sini masalahnya apa-apa saja, kemudian analisisnya apa-apa saja, kemudian rencana tindak lanjutnya, ya, apa, target waktu penyelesaiannya kapan, penanggung jawabnya siapa, waktu pelaksanaan tindak lanjut siapa, kemudian status penyelesaian di sini selesai atau ditunda atau apa, ya. Jadi seperti itu. Ya, kita jelaskan lagi, ulangi. Ya, di sini uraian ketidaksesuaian, ya. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan tentang temuan audit, ya. Jadi ada beberapa ketidaksesuaian yang menjadi masalah, ya, yang menjadi temuan audit. Kita masukkan di sini. Setelah kita masukkan di sini, apa sih analisisnya? Bagaimana sih masalah tersebut? Kenapa bisa terjadi? Ya, kita analisis di sini. Apa penyebab masalah ini terjadi? Ya, kita tulis di sini, teman-teman. Setelah itu, ya, rencana tindak lanjutnya. Kira-kira tindak apa rencana kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini? Kemudian targetnya kapan kira-kira waktu penyelesaiannya? Apakah di jadwal audit berikutnya atau seperti apa? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya? Ya, setelah itu, ya, waktu pelaksanaan tindak lanjut, ya. Waktu pelaksanaan tindak lanjutnya kapan? Misalnya dari bulan sekian sampai bulan sekian, berapa lama? Kemudian status penyelesaiannya, ya. Apakah masih proses atau sudah selesai dilaksanakan? Oke, di sini ini dipegang oleh tim audit, ya, bukan audite, tapi tim audit. Oke, lanjut, ya. Sekian dulu untuk contoh instrumennya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, ya.
nanti kita akan sharing. Di sini bukan berarti saya lebih tahu daripada saudara-saudara, akan tetapi saya di sini hanya berbagi apa yang saya dapatkan dan apa yang saya alami, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari itu. Channel ini silahkan di subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, serta bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.